Langit sore itu berwarna jingga pekat. Warna yang biasanya Anindita sukai. Dari jendela dapur apartemen kecil mereka, ia bisa melihat matahari perlahan turun di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Aroma tumis kangkung dan ikan goreng mengisi udara. Sebuah penanda sederhana bahwa hari kerja akan segera berakhir. Ia menyukai rutinitas ini, menyiapkan makan malam untuk menyambut kepulangan Bayu, suaminya. Baginya, inilah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang ia bangun di atas mimpinya sendiri yang ia jeda untuk sementara. Pintu depan berderi terbuka. Suara yang sudah sangat ia hafal. Bayu masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Dasinya sudah longgar dan kemeja birunya sedikit kusut. "Sudah pulang, Mas?" Sapa Anindita lembut, sambil mematikan kompor. Ia mengambil tas kerja Bayu dan meletakkannya di atas kursi. "Iya, Nin. Macetnya parah sekali hari ini," jawab Bayu sambil melonggarkan sepatunya. Ia berjalan ke arah Anindita dan mengecup keningnya sekilas. Sebuah kecupan yang terasa seperti kebiasaan, bukan lagi sebuah ungkapan sayang yang hangat seperti dulu. Anindita merasakannya, tapi ia memilih untuk mengabaikan perasaan ganjil itu. Mungkin Bayu hanya lelah, pikirnya. Selalu ada pemakluman yang ia sediakan untuk suaminya. Mereka makan malam dalam keheningan yang canggung. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Dulu, meja makan adalah panggung mereka. Tempat mereka berbagi cerita tentang hari yang telah lewat, tentang mimpi-mimpi mereka, tentang masa depan yang akan mereka rajut bersama. Anindita ingat, beberapa tahun lalu, di meja makan inilah Bayu dengan semangat menceritakan rencananya untuk naik jabatan. Dan di meja yang sama, Anindita dengan tulus berkata, "Aku akan dukung kamu, Mas. Kuliahku bisa menunggu. Yang penting kamu fokus dulu dengan karirmu." Bayu saat itu menggenggam tangannya erat. "Terima kasih, sayang. Aku janji, setelah aku sukses, aku akan bantu kamu mewujudkan mimpimu jadi dokter. Kita akan bangun klinik bersama." Janji itu terasa begitu nyata dulu, tapi sekarang terasa jauh, seperti gema di sebuah ruangan kosong. Anindita mencoba memulai percakapan. "Bagaimana pekerjaan hari ini? Ada proyek baru?" Bayu mengunyah makanannya perlahan sebelum menjawab. Matanya terpaku pada layar ponsel yang ia letakkan di samping piringnya. "Begitulah. Biasa saja. Ada revisi dari klien yang menyebalkan." Jawabannya singkat, seolah tak ingin percakapan berlanjut. Sesekali, ibu jarinya bergerak lincah di atas layar, mengetik balasan pesan yang entah dari siapa. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya saat membaca sesuatu di ponsel itu. Senyum yang bukan untuk Anindita. Hati Anindita terasa sedikit teriris. Ia merasa seperti pajangan di rumahnya sendiri. Ada, tapi tak dianggap. Ia rindu Bayu yang dulu, yang akan menatap matanya saat berbicara, yang akan tertawa lepas pada leluconnya yang tidak lucu, yang akan mematikan ponselnya saat mereka sedang berdua. Setelah makan, Bayu langsung beranjak ke sofa dan menyalakan televisi. Tapi matanya tetap tak lepas dari ponselnya. Anindita membereskan meja makan sendirian. Saat mencuci piring, kepalanya terasa pening luar biasa. Pandangannya sedikit kabur. Ia berpegangan pada tepi wastafel, mencoba mengatur napas. Beberapa minggu terakhir, ia memang sering merasa lelah. Bukan lelah biasa setelah bekerja paruh waktu di sebuah toko buku dan mengurus rumah. Ini adalah lelah yang meresap sampai ke tulang. Lelah yang tidak hilang meski ia sudah cukup tidur. Kadang disertai sakit kepala dan nyeri di persendian. Ia menganggapnya hanya kelelahan biasa. Mungkin ia hanya perlu lebih banyak istirahat atau minum vitamin. Ia tidak mau membebani Bayu dengan keluhannya. Suaminya sudah cukup pusing dengan pekerjaan, pikirnya. Malam itu, saat ia mencoba tidur, ia melihat Bayu masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan punggung membelakanginya. Cahaya dari layar ponsel menerangi wajahnya, menunjukkan ekspresi yang tak bisa Anindita baca. Ia mendengar Bayu tertawa kecil, sangat pelan, seolah tak ingin Anindita mendengarnya. Siapa yang bisa membuat suaminya tertawa seperti itu di tengah malam? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, menemaninya hingga ia terlelap dalam tidur yang gelisah. Beberapa hari kemudian, Anindita menemukan sebuah struk pembayaran dari restoran mahal di dalam saku kemeja kotor Bayu saat hendak mencucinya. Tanggalnya adalah hari Selasa minggu lalu. Hari di mana Bayu mengaku lembur sampai malam untuk menyelesaikan revisi klien. Tertera pesanan untuk 2 orang. 2 steak wagyu, 2 gelas anggur merah. Anindita tahu persis, Bayu tidak suka anggur merah, dan mereka tidak pernah makan di restoran semahal itu.
Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin Bayu mentraktir klien penting. Ia harus percaya pada suaminya. Ia melipat struk itu dan membuangnya ke tempat sampah. Seolah dengan begitu ia bisa membuang semua kecurigaannya. Namun, benih keraguan itu sudah tertanam. Setiap kali Bayu pulang telat, setiap kali ponselnya berbunyi dan ia menjauh untuk menjawabnya, benih itu tumbuh semakin besar, akarnya mencengkeram hati Anindita. Ia menjadi lebih pendiam. Senyumnya tak lagi selebar dulu. Ia merasa ada jurang yang semakin dalam di antara dirinya dan Bayu. Sebuah jurang yang tak terlihat tapi sangat terasa dinginnya. Suatu akhir pekan, seorang teman lama dari Fakultas Kedokteran meneleponnya. Temannya itu, bernama Sari, dengan gembira mengabarkan bahwa ia baru saja lulus ujian spesialis. "Nin, kamu kapan lanjut lagi? Aku yakin kamu bisa lebih hebat dari aku. Otakmu kan paling cemerlang di angkatan kita dulu," kata Sari dari seberang telepon. Anindita tersenyum getir. "Nanti, Sar. Tunggu Mas Bayu mapan dulu." "Sampai kapan? Nin, umur kita terus berjalan. Jangan sampai mimpimu terkubur begitu saja," nasihat Sari. Percakapan itu meninggalkan luka baru. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, siapa perempuan di cermin ini? Ini bukan Anindita yang ia kenal. Anindita yang ia kenal adalah perempuan yang penuh semangat, yang punya cita-cita setinggi langit. Perempuan di cermin ini tampak lelah dan kehilangan arah. Malamnya, ia mencoba membicarakan hal ini dengan Bayu. Dengan hati-hati, ia membuka topik tentang kuliahnya. "Mas, menurutmu, apa tahun depan aku sudah bisa mulai coba daftar lagi?" Bayu yang sedang asyik menonton pertandingan sepak bola di televisi menoleh sekilas. "Kuliah kedokteran itu mahal, Nin. Biayanya dari mana? Kebutuhan kita saja masih banyak." "Sabar dulu, ya." Jawaban itu seperti tamparan. Bukan penolakan yang menyakitkan, tapi nada bicaranya yang meremehkan. Seolah-olah mimpi Anindita adalah sebuah gangguan, sebuah beban tambahan yang tidak penting. Anindita tidak menjawab lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam kamar. Ia memeluk bantalnya erat-erat, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Langit di luar jendela kamarnya tampak gelap tanpa bintang, persis seperti suasana hatinya saat itu. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu Anindita pingsan. Ia sedang menata buku di rak paling atas di toko buku tempatnya bekerja saat dunia tiba-tiba berputar. Kepalanya terasa seperti dihantam benda tumpul, dan kegelapan menelannya begitu saja. Ia terbangun di sebuah ruangan berbau antiseptik yang khas. Matanya mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya lampu neon yang menyilaukan. Ia berada di unit gawat darurat. Sari, temannya yang dokter itu, ada di sampingnya dengan wajah cemas. Ternyata pemilik toko buku langsung menelepon nomor darurat di ponsel Anindita, dan nomor Sari ada di sana. "Kamu tidak apa-apa, Nin?" tanya Sari sambil memegang pergelangan tangannya, memeriksa denyut nadinya. Anindita hanya bisa mengangguk lemah. Kepalanya masih terasa berat. "Aku kenapa, Sar? Kamu pingsan. Tekanan darahmu rendah sekali. Aku sudah minta perawat untuk menghubungi suamimu," jelas Sari. Tak lama kemudian, Bayu datang dengan napas terengah-engah. Wajahnya menunjukkan kepanikan, tapi Anindita bisa melihat ada kilat kejengkelan di matanya. Kepanikan karena kejadian yang mengganggu harinya, bukan karena khawatir pada kondisi istrinya. "Kamu ini kenapa bisa sampai pingsan? Apa kamu tidak sarapan?" tanyanya dengan nada yang lebih mirip interogasi daripada pertanyaan penuh perhatian. "Sudah, Mas," jawab Anindita pelan. Sari menatap Bayu dengan tajam. "Bayu, Anindita ini perlu istirahat, bukan diomeli. Kondisinya tidak baik-baik saja. Aku sudah bicara dengan dokter jaga, dan mereka menyarankan Anindita dirawat untuk observasi dan menjalani serangkaian tes. Ada beberapa gejala yang mengkhawatirkan." Wajah Bayu langsung berubah. "Dirawat? Tes? Memangnya dia sakit apa? Berapa biayanya?" Rentetan pertanyaan itu keluar begitu cepat. Fokusnya langsung pada masalah biaya. Hati Anindita mencelos mendengarnya. Di saat seperti ini, saat ia ketakutan dengan kondisi tubuhnya sendiri, hal pertama yang dipikirkan suaminya adalah uang. Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba sabar. "Kita belum tahu, makanya perlu tes."
Soal biaya, bisa kita pikirkan nanti. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan Anindita. Dengan berat hati, Bayu menyetujui Anindita untuk dirawat. Selama beberapa hari berikutnya, Anindita menjalani berbagai macam tes yang melelahkan. Diambil darahnya berkali-kali, menjalani pemindaian, dan menjawab puluhan pertanyaan dari dokter spesialis penyakit dalam. Bayu menjenguknya setiap hari, tapi kunjungannya terasa seperti formalitas. Ia akan datang, duduk di kursi samping tempat tidur selama 15 menit, lebih banyak menatap layar ponselnya daripada wajah pucat istrinya, lalu pamit dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ia tidak pernah bertanya bagaimana perasaan Anindita. Ia tidak pernah menggenggam tangan istrinya untuk memberinya kekuatan. Ia hanya ada di sana secara fisik, tapi jiwa dan perhatiannya ada di tempat lain. Anindita merasa semakin kesepian di tengah keramaian rumah sakit. Satu-satunya penghiburnya adalah Sari, yang selalu menyempatkan diri datang setelah jam praktiknya selesai. Sari yang menjelaskan setiap prosedur medis dengan sabar. Sari yang membawakannya majalah dan buku agar ia tidak bosan. Sari yang menjadi sandarannya. Hari di mana hasil tes keluar adalah hari yang paling menakutkan. Anindita duduk di ranjangnya, sementara dokter spesialis yang sudah berumur itu duduk di kursi di hadapannya. Bayu berdiri di samping dokter, melipat tangan di dada dengan wajah tegang. Dokter itu menatap Anindita dengan tatapan iba. Ibu Anindita, dari hasil pemeriksaan darah, röntgen, dan biopsi ginjal, kami menyimpulkan bahwa ibu menderita lupus nefritis. Ini adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh ibu justru menyerang organ tubuh sendiri. Dalam kasus ini, ginjal ibu. Dunia Anindita seakan runtuh. Lupus, sebuah kata yang terdengar asing dan mengerikan. Ia hanya bisa menatap dokter dengan pandangan kosong. Apa itu bisa disembuhkan, dok? Tanyanya dengan suara bergetar. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan total, Bu. Tapi bisa dikendalikan dengan pengobatan seumur hidup agar tidak terjadi kerusakan ginjal yang lebih parah. Ibu harus rutin minum obat, kontrol, dan menjaga gaya hidup. Pengobatannya memang tidak murah dan butuh waktu lama. Jelas dokter itu dengan hati-hati. Anindita menoleh ke arah Bayu, mencari dukungan, mencari kekuatan dari mata suaminya. Tapi yang ia temukan adalah tatapan kosong yang dingin. Wajah Bayu pucat pasi, bukan karena kasihan pada istrinya, tapi karena syok mendengar kata pengobatan seumur hidup dan tidak murah. Jadi, maksud dokter, istri saya akan sakit selamanya? Dan kami harus terus mengeluarkan uang untuk obat? Tanya Bayu dengan suara datar, tanpa emosi. Dokter itu mengangguk pelan. Kurang lebih seperti itu. Pak, kesabaran dan dukungan dari keluarga, terutama suami, adalah kunci terpenting dalam pengobatan ini. Setelah dokter pergi, keheningan menyelimuti ruangan. Anindita menangis dalam diam. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Ia berharap Bayu akan memeluknya, menenangkannya, dan membisikkan kata-kata bahwa mereka akan melewati ini bersama, seperti janjinya di altar pernikahan dulu. Tapi Bayu tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya berdiri mematung, menatap ke dinding dengan pandangan kosong. Kemudian, ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar seperti kekalahan dan kejengkelan. Aku harus pergi. Ada rapat penting, katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Mas, panggil Anindita lirih di sela tangisnya. Jangan pergi. Aku butuh kamu di sini. Bayu menoleh, dan untuk pertama kalinya Anindita melihat tatapan jijik di mata suaminya. Seolah-olah penyakit Anindita adalah sebuah aib yang menular. Lalu pekerjaanku bagaimana? Siapa yang akan membayar semua tagihan ini kalau aku tidak bekerja? Katanya ketus. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan Anindita sendirian dengan vonis penyakitnya dan hatinya yang hancur berkeping-keping. Sejak hari itu, keretakan dalam pernikahan mereka berubah menjadi jurang yang menganga. Bayu semakin jarang datang. Kalaupun datang, ia akan mengeluh tentang tagihan rumah sakit yang membengkak, tentang betapa repotnya mengurus asuransi, tentang bagaimana kondisinya ini mengganggu hidupnya. Ia tidak pernah lagi menyentuh Anindita. Ia memperlakukan istrinya seperti barang rusak yang merepotkan. Anindita mulai menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang melawan penyakit di dalam tubuhnya, tapi juga melawan racun yang lebih mematikan, pengabaian dan kekejaman dari orang yang paling ia cintai. Malam-malam di rumah sakit ia habiskan sendirian, ditemani suara mesin monitor dan isak tangisnya sendiri. Ia sering melihat keluar jendela, ke arah gemerlap lampu kota,
dan bertanya-tanya di mana Bayu berada. Ia tahu jawabannya. Suaminya pasti sedang bersama perempuan lain, perempuan yang sehat, perempuan yang bisa diajak tertawa, perempuan yang bukan beban. Perempuan bernama Riana, nama yang tak sengaja ia lihat muncul di layar ponsel Bayu dengan ikon hati di sebelahnya. Kesadaran itu lebih menyakitkan daripada nyeri di seluruh persendiannya. Ia merasa pertarungannya kini ada di dua medan perang sekaligus, dan ia merasa akan kalah di keduanya. Anindita akhirnya diizinkan pulang. Tapi kepulangannya tidak terasa seperti sebuah kemenangan. Apartemen yang dulu menjadi surga kecilnya, kini terasa seperti sebuah museum yang dingin dan asing. Bayu membantunya membawa tas kecil berisi pakaian. Gerakannya mekanis, tanpa sepatah kata pun. Tidak ada ucapan, "Selamat datang kembali," yang hangat. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang menyesakkan. Hari-hari pertama di rumah adalah neraka yang sunyi. Anindita harus berjuang membiasakan diri dengan rutinitas barunya. Bangun tidur dengan tubuh yang terasa remuk, memaksa diri menelan belasan pil yang membuatnya mual, lalu mencoba bertahan sepanjang hari dengan energi yang sangat terbatas. Efek samping obat mulai terlihat jelas. Rambutnya rontok helai demi helai setiap kali ia menyisir. Wajahnya sedikit membengkak, sebuah efek yang disebut moon face. Ia tidak lagi mengenali perempuan yang menatapnya dari cermin. Bayu menjaga jarak sejauh mungkin. Ia mulai tidur di sofa di ruang tamu. Alasannya, ia tidak ingin mengganggu istirahat Anindita. Tapi Anindita tahu, Bayu hanya tidak tahan melihat wujudnya yang sekarang. Ia jijik. Ia tidak mau tidur di samping perempuan yang sakit-sakitan dan tidak lagi cantik menurut standarnya. Komunikasi di antara mereka hampir mati. Percakapan hanya terjadi seperlunya. "Obatmu sudah diminum?" Atau, "Aku pulang malam, tidak usah siapkan makan malam." Setiap kalimat yang keluar dari mulut Bayu terdengar seperti formalitas yang dingin. Tatapannya selalu menghindar. Lebih sering tertuju pada layar ponselnya yang seolah menjadi dunianya yang baru. Dunia di mana Anindita tidak punya tempat. Suatu sore, saat Anindita merasa sedikit lebih kuat, ia memberanikan diri. Ia melihat Bayu sedang bersiap-siap untuk pergi. Padahal hari itu adalah hari Sabtu. Ia memakai kemeja baru yang wangi dan rambutnya ditata rapi. Ia tidak pernah serapi ini jika hanya pergi bersama teman-temannya. "Mas, mau kemana?" tanya Anindita pelan. Suaranya serak. Bayu menoleh kaget, seolah tidak menyangka Anindita akan bertanya. "Ada urusan sama teman," jawabnya singkat, sambil menyemprotkan parfum. Anindita mengumpulkan semua sisa keberaniannya. "Riana." Nama itu terucap begitu saja dari bibirnya. Nama yang selama ini hanya berani ia sebut dalam hati. Gerakan Bayu terhenti. Ia menatap Anindita lewat pantulan cermin meja rias. Tatapannya tajam dan dingin. Ia tidak menyangkal. Ia juga tidak meminta maaf. "Kenapa? Kamu mau melarangku?" tanyanya dengan nada menantang. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anindita. "Aku istrimu, Mas. Aku sedang sakit." Bayu berbalik menghadapnya. Wajahnya menunjukkan kekesalan yang tak tertahankan. "Justru karena itu, Nin. Karena kamu sakit. Kamu pikir aku bisa hidup normal dengan kondisi seperti ini? Lihat sekelilingmu." Ia menunjuk ke tumpukan piring kotor yang belum sempat Anindita cuci, ke lantai yang sedikit berdebu. "Rumah berantakan. Kamu tidak bisa mengurus apa-apa. Kamu bahkan sudah tidak bisa melayaniku lagi. Aku juga butuh kebahagiaan, Nin. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku, bukan seseorang yang harus aku urus seumur hidup." Setiap kata yang keluar dari mulut Bayu adalah belati yang menghunjam langsung ke jantung Anindita. Ia terisak, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak punya kekuatan untuk berdebat. Ia tidak punya energi untuk marah. Yang ia punya hanya rasa sakit yang luar biasa. Bayu sepertinya puas melihat kehancuran istrinya. Ia menghela napas kasar. "Aku lelah dengan semua ini." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil kunci mobilnya dan pergi begitu saja, membanting pintu di belakangnya. Meninggalkan Anindita yang terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara di tengah apartemen mereka yang terasa semakin hampa. Hari itu, Anindita tahu pernikahannya sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah formalitas yang menunggu waktu untuk dipatahkan. Dan hari itu pun tiba, seminggu kemudian. Itu adalah hari terburuk bagi Anindita. Pagi itu ia bangun dengan demam tinggi dan seluruh persendiannya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Bahkan untuk mengambil segelas air pun ia tak sanggup.
Ia mencoba menelepon Bayu, tapi panggilannya tidak diangkat. Ia mengirim pesan singkat, memohon agar Bayu pulang karena ia merasa sangat tidak enak badan. Pesannya hanya dibaca, tanpa balasan. Sore harinya, saat Anindita hampir kehilangan kesadaran karena demam, Bayu akhirnya pulang. Ia masuk ke kamar dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak bertanya tentang kondisi Anindita. Ia tidak menyentuh keningnya untuk memeriksa suhunya. Ia hanya berdiri diam sejenak, lalu meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja kecil di samping tempat tidur. "Apa ini?" tanya Anindita dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Baca saja sendiri," jawab Bayu dingin. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Anindita menggeser tubuhnya dan meraih map itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada setumpuk kertas. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf tebal, "Surat gugatan cerai." Waktu seakan berhenti. Napas Anindita tercekat di tenggorokan. Ia menatap kertas itu, lalu menatap wajah Bayu. Ia mencari-cari, berharap menemukan sedikit saja keraguan atau penyesalan di wajah suaminya. Tapi tidak ada. Wajah itu sekeras batu. "Kenapa, Mas?" Hanya itu yang sanggup ia katakan. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kehampaan yang tak terhingga. Bayu menarik kursi dan duduk menghadapnya. Sikapnya tenang, seperti seorang negosiator yang akan menyelesaikan sebuah transaksi bisnis. "Begini, Nin," mulainya dengan nada datar. "Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku masih muda, karirku sedang menanjak. Aku tidak bisa menenggelamkan masa depanku hanya untuk mengurus orang sakit. Itu tidak adil bagiku." Ia melanjutkan, "Riana, dia mengerti ambisiku. Dia sehat, dia penuh semangat. Bersamanya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku tidak perlu pulang ke rumah dengan perasaan tertekan melihatmu terbaring di tempat tidur setiap hari." Anindita hanya diam, mendengarkan setiap kata yang terasa seperti sayatan. "Aku tidak sejahat itu," kata Bayu lagi, seolah mencoba menghibur dirinya sendiri. "Aku sudah transfer sejumlah uang ke rekeningmu. Cukup untuk biaya sewa apartemen ini selama beberapa bulan ke depan dan untuk biaya pengobatanmu sementara waktu. Anggap saja itu pesangon. Setelah itu, kamu harus urus dirimu sendiri. Aku sudah menandatangani bagianku. Kamu tinggal tanda tangan, dan semuanya selesai." Ia berdiri. Ia bahkan tidak menatap Anindita untuk terakhir kalinya. Ia hanya berjalan menuju lemari, membuka pintu, dan mengeluarkan sebuah koper yang ternyata sudah ia siapkan. "Aku akan tinggal di tempat Riana mulai malam ini. Barang-barangku yang lain akan kuambil nanti," katanya sambil menyeret koper itu menuju pintu. Anindita masih terbaring diam, memeluk map coklat itu di dadanya. Ia melihat punggung suaminya, punggung yang dulu menjadi sandarannya, kini menjauh, meninggalkannya selamanya. Pintu tertutup pelan, dan setelah itu, yang terdengar hanyalah keheningan. Keheningan yang memekakan telinga. Anindita menatap surat cerai di tangannya. Rasa sakit dari penyakit lupusnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya saat itu. Ia merasa seperti sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, dibiarkan jatuh dan hancur sendirian. Hari-hari setelah kepergian Bayu adalah sebuah kabut kelabu yang panjang. Anindita hidup seperti mayat hidup. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia makan dengan benar. Ia sering lupa meminum obatnya, bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia tidak punya keinginan untuk melakukan apapun. Apartemen yang dulu rapi kini menjadi cerminan dari kekacauan jiwanya. Piring kotor menumpuk, pakaian kotor tergeletak di sudut ruangan, dan debu mulai menyelimuti perabotan. Ia seringkali hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Uang yang ditransfer Bayu terasa seperti uang haram, uang penghinaan. Tapi ia tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk membayar tagihan dan membeli obat. Setiap kali ia menarik uang itu dari ATM, ia merasa harga dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Kondisi fisiknya menurun drastis. Tanpa obat yang teratur dan nutrisi yang cukup, penyakitnya kembali menunjukkan taringnya. Nyeri di persendiannya semakin menjadi, demamnya sering kambuh, dan ia merasa lemas sepanjang waktu. Ia tahu ia sedang sekarat perlahan-lahan, dan sebagian dari dirinya menyambut pikiran itu. Mungkin kematian adalah jalan keluar yang lebih mudah daripada harus menanggung semua penderitaan ini sendirian. Titik terendahnya datang pada suatu sore yang mendung. Ia terbangun dari tidur yang gelisah dengan perut yang melilit karena lapar. Ia berjalan terhuyung-huyung ke dapur,
membuka kulkas, dan mendapatinya kosong. Hanya ada sebotol air dingin dan beberapa butir telur yang sudah kadaluarsa. Ia memeriksa dompetnya. Isinya hanya beberapa lembar uang ribuan yang lecek. Ia teringat, kemarin ia harus menebus obat dosis tinggi yang harganya menguras sisa uangnya. Ia belum membayar sewa apartemen bulan ini. Sebuah surat peringatan sudah terselip di bawah pintunya pagi tadi. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap cermin. Pemandangan yang menyambutnya begitu mengerikan hingga ia hampir tidak mengenalinya. Seorang perempuan kurus dengan tulang pipi yang menonjol, mata yang cekung dan dikelilingi lingkaran hitam pekat, bibir yang pecah-pecah, dan rambut yang tipis dan kusam. Ini bukan Anindita. Ini adalah hantu. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya. Ia kembali ke kamar, meringkuk di atas tempat tidur, dan menangis sejadi-jadinya. Ia merasa Tuhan tidak adil. Ia merasa hidupnya sudah tidak punya tujuan. Untuk apa ia berjuang? Untuk siapa? Bayu sudah membuangnya. Mimpinya sudah terkubur. Ia sendirian. Pikiran untuk mengakhiri semuanya melintas di benaknya. Mungkin lebih baik begitu. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penghinaan, tidak ada lagi kesepian. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, ponselnya berdering tanpa henti. Ia mengabaikannya. Tapi dering itu terus berlanjut, seolah memaksa untuk didengar. Dengan kesal, ia meraih ponsel dari atas nakas. Nama, Sari, tertera di layar. Sudah puluhan panggilan tak terjawab dari sahabatnya itu selama seminggu terakhir. Tapi Anindita tidak pernah punya kekuatan untuk mengangkatnya. Ia malu dengan kondisinya. Tapi kali ini, entah kenapa, jarinya menekan tombol hijau. Anindita, akhirnya kamu angkat juga. Ya Tuhan, aku khawatir sekali. Kamu baik-baik saja? Kenapa tidak balas pesanku? Suara cemas Sari langsung membanjiri telinganya. Anindita tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Nin, kamu menangis? Ada apa? Aku ke sana sekarang. Sari tidak menunggu jawaban. Ia langsung menutup telepon. 1 jam kemudian, bel apartemennya berbunyi berkali-kali, disusul suara pintu yang digedor. Anindita tidak bergerak. Tak lama, ia mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Sari ternyata masih menyimpan kunci duplikat apartemennya sejak dulu. Pintu terbuka. Sari masuk dan tertegun di ambang pintu. Ia syok melihat keadaan apartemen yang seperti kapal pecah. Dan lebih syok lagi melihat kondisi sahabatnya yang menyedihkan di atas tempat tidur. Ya Tuhan, Anindita, apa yang terjadi padamu? Seru Sari sambil bergegas menghampirinya. Sari memeluknya erat. Pelukan hangat itu adalah hal pertama yang Anindita rasakan setelah sekian lama. Pertahanannya runtuh seketika. Ia menangis meraung-raung di bahu sahabatnya, menumpahkan semua rasa sakit, keputusasaan, dan penghinaan yang ia pendam selama ini. Sari tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengelus punggung Anindita, membiarkannya menangis hingga lelah. Setelah Anindita sedikit lebih tenang, Sari bertindak. Ia tidak memberinya ceramah. Ia berjalan ke dapur, membuang semua makanan basi, lalu keluar sebentar dan kembali dengan sekantong bubur ayam hangat dan air mineral. Makan dulu. Sedikit saja, katanya lembut tapi tegas. Ia menyuapi Anindita seperti anak kecil. Setelah memastikan Anindita makan beberapa suap dan meminum obatnya, Sari duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap sahabatnya dengan tatapan yang bercampur antara marah dan sedih. Bayu meninggalkanmu? Tanyanya pelan. Anindita hanya mengangguk lemah. Jadi kamu mau menyerah begini saja? Kamu mau mati perlahan-lahan di tempat ini? Kamu mau membiarkan bajingan itu menang? Nin? Kamu mau membiarkan penyakit ini menang? Kata-kata Sari menusuk. Tapi itu adalah tusukan yang menyadarkan. Aku lelah, Sar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bisik Anindita. Sari menggenggam tangan Anindita yang dingin. Kamu masih punya dirimu sendiri. Kamu masih punya aku. Dan yang terpenting, kamu masih punya mimpimu. Sari menatap mata Anindita dalam-dalam. Ingat tidak, waktu kita tingkat pertama, kamu pernah cerita kalau kamu mau jadi dokter spesialis ginjal? Karena dulu kakekmu meninggal karena gagal ginjal dan kamu merasa tidak ada yang bisa menolongnya dengan maksimal. Kamu ingat semangatmu waktu itu? Kamu bilang kamu mau menolong banyak orang agar mereka tidak merasakan apa yang keluarga kamu rasakan. Kenangan itu muncul kembali, seperti film lama yang diputar ulang. Anindita ingat semangat itu. Ia ingat api di dalam dirinya yang dulu begitu membara. Kamu punya alasan untuk sembuh, Nin.
Lanjut Sari dengan suara berapi-api. Sembuh bukan untuk membuktikan apapun pada Bayu. Sembuh untuk dirimu sendiri. Sembuh untuk semua pasien yang di masa depan bisa kamu selamatkan. Jadikan rasa sakitmu ini sebagai kekuatanmu. Kamu tahu persis rasanya menjadi pasien yang tidak berdaya. Kamu bisa menjadi dokter yang paling mengerti perasaan mereka. Kata-kata Sari seperti percikan api yang jatuh di tumpukan jerami kering di dalam jiwa Anindita. Ada sesuatu yang mulai menyala di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Amarah. Bukan amarah pada takdir, tapi amarah pada kelemahannya sendiri. Malam itu, setelah Sari pulang dengan janji akan kembali lagi besok, Anindita tidak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit gelap. Tapi kali ini pikirannya tidak kosong. Ia memutar ulang kata-kata Sari. Ia memikirkan wajah Bayu yang dingin, wajahnya sendiri yang menyedihkan di cermin, dan kenangan akan mimpinya yang terlupakan. Perlahan, sebuah tekad mulai terbentuk. Sebuah keputusan yang lahir dari dasar jurang keputusasaan. Ia tidak akan mati seperti ini. Ia tidak akan membiarkan Bayu dan penyakitnya mendefinisikan akhir dari hidupnya. Ia akan berjuang. Dengan gerakan yang lambat dan tubuh yang masih terasa sakit, Anindita bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan tertatih-tatih menuju rak buku tua di sudut ruangan. Jari-jarinya yang kurus menelusuri punggung-punggung buku yang berdebu, hingga berhenti pada sebuah buku tebal bersampul biru tua. Anatomi tubuh manusia. Ia menarik buku itu keluar. Debu beterbangan di udara. Ia membawanya kembali ke tempat tidur, menyalakan lampu baca, dan membukanya. Huruf-huruf di dalamnya tampak sedikit kabur karena matanya yang lelah, dan tangannya gemetar saat membalik halaman pertama. Tapi ia terus membaca. Membaca tentang tulang, otot, dan organ. Membaca tentang sistem rumit yang membentuk kehidupan. Di tengah keheningan malam, di dalam apartemen yang berantakan, di atas ranjang yang menjadi saksi bisu kehancurannya, Anindita memulai langkah pertamanya. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang merebut kembali hidupnya. Perjuangan Anindita dimulai dari langkah-langkah kecil. Dengan bantuan Sari, ia membersihkan apartemennya. Mereka membuang sampah yang menumpuk, mencuci piring yang berkerak, dan membuka semua jendela agar udara segar dan cahaya matahari bisa masuk, mengusir hawa pengap dan kesuraman yang telah lama menghuni tempat itu. Apartemen itu perlahan berubah. Dari sebuah gua keputusasaan menjadi sebuah markas perjuangan. Anindita membuat jadwal yang ketat dan menempelkannya di dinding. Pukul 6 pagi bangun, peregangan ringan sesuai anjuran dokter. Pukul 6:30, sarapan sehat yang ia paksa masuk ke tenggorokannya dan meminum obatnya tanpa kecuali. Pukul 8 pagi hingga siang, ia belajar. Istirahat makan siang, lalu belajar lagi hingga sore. Malam hari ia gunakan untuk membaca ulang atau mengerjakan soal latihan. Setiap hari adalah pengulangan disiplin yang sama, sebuah rutinitas yang ia ciptakan untuk menarik dirinya dari jurang. Ini adalah perang di dua medan. Di satu sisi, ia berperang melawan tubuhnya sendiri. Ada hari-hari di mana ia bangun dengan sendi yang bengkak dan kaku. Rasa sakitnya begitu menusuk hingga untuk memegang pensil pun terasa sulit. Ada hari-hari di mana efek samping obat membuatnya mual sepanjang hari, dan ia harus belajar sambil meletakkan baskom kecil di samping mejanya. Ia belajar menerima rasa sakit itu sebagai temannya, sebagai pengingat konstan akan alasan mengapa ia berjuang begitu keras. Di sisi lain, ia berperang melawan tumpukan buku tebal dan rumus-rumus rumit yang sebagian sudah ia lupakan. Ia harus mengejar ketertinggalan bertahun-tahun. Otaknya terasa kaku pada awalnya, seperti mesin tua yang lama tidak dipakai. Tapi ia tidak menyerah. Ia membaca setiap bab dengan teliti, membuat ringkasan, dan mengulanginya lagi dan lagi. Perpustakaan daerah menjadi rumah keduanya. Para petugas sampai hafal dengan wajahnya yang pucat namun selalu menunjukkan sorot mata yang tajam dan fokus. Masalah terbesar berikutnya adalah uang. Tabungan dari Bayu menipis dengan cepat untuk biaya sewa dan obat-obatan yang mahal. Ia tidak bisa kembali bekerja di toko buku. Tubuhnya tidak akan kuat. Ia harus mencari cara untuk bertahan hidup tanpa mengorbankan waktu belajarnya. Setelah mencari-cari di internet, ia menemukan sebuah pekerjaan lepas sebagai penerjemah artikel-artikel medis dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk sebuah situs web kesehatan. Bayarannya tidak besar, tapi cukup untuk membeli makanan dan beberapa buku bekas. Pekerjaan itu menjadi penyelamat sekaligus tantangan baru. Ia akan belajar hingga larut malam, dan setelah itu, saat otaknya sudah lelah, ia akan membuka laptopnya dan mulai bekerja,
menerjemahkan istilah-istilah medis yang rumit hingga matanya terasa perih dan punggungnya sakit. Seringkali ia hanya tidur 3 atau 4 jam sehari. Tubuhnya protes, tapi tekadnya lebih kuat. Setiap rupiah yang ia hasilkan terasa seperti sebuah medali kehormatan, sebuah bukti bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu siang, sebuah surat datang dari pengadilan. Surat panggilan untuk sidang perceraian pertama. Hatinya sempat berdebar, tapi tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk seperti dulu. Yang ada hanya perasaan lelah dan keinginan untuk segera menyelesaikan semuanya. Ia datang ke pengadilan sendirian. Ia melihat Bayu di seberang ruangan, duduk di samping seorang pengacara. Bayu tampak lebih gemuk, lebih makmur, dan di sampingnya duduk seorang perempuan cantik dengan pakaian modis dan riasan tebal. Riana. Perempuan itu menatap Anindita dengan pandangan merendahkan. Anindita tidak membalas tatapan itu. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah hakim. Ia tidak menuntut apa-apa. Ia tidak meminta harta gonogini. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Saat hakim bertanya apakah ia yakin dengan keputusannya, ia menjawab dengan suara yang jelas dan tegas. Saya yakin, Yang Mulia. Ia menandatangani semua berkas yang diperlukan tanpa ragu. Saat ia berjalan keluar dari ruang sidang, ia merasa sebuah beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Ia bebas. Hari ujian masuk perguruan tinggi negeri akhirnya tiba. Pagi itu, tubuhnya terasa tidak begitu baik. Sendinya sedikit nyeri dan kepalanya pening. Ia menelan obatnya dengan segelas air, berdoa dalam hati agar tubuhnya mau bekerja sama hari ini saja. Ia memakai kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Ia menatap pantulannya di cermin. Ia masih terlihat pucat dan kurus, tapi matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Cahaya kegigihan. Di lokasi ujian, ia dikelipungi oleh wajah-wajah yang jauh lebih muda. Anak-anak lulusan SMA yang penuh tawa dan semangat. Ia merasa seperti seorang alien, seorang perempuan berusia akhir 20-an yang mencoba merebut kursi yang sama dengan mereka. Sejenak, rasa ragu menyergapnya. Bisakah ia bersaing dengan mereka? Tapi kemudian ia teringat wajahnya yang menyedihkan di cermin beberapa bulan lalu. Ia teringat dinginnya tatapan Bayu. Ia teringat hangatnya genggaman tangan Sari. Ia teringat mimpinya. Ia menarik napas dalam-dalam, masuk ke dalam ruangan, dan duduk di kursinya. Selama 3 jam berikutnya, dunia di sekitarnya lenyap. Yang ada hanya lembar soal dan otaknya yang bekerja seperti mesin. Ia mengerahkan semua yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan yang melelahkan itu. Masa penantian hasil ujian adalah masa yang paling menyiksa. Setiap hari ia memeriksa situs web pengumuman. Jantungnya selalu berdebar kencang. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan terjemahannya, tapi pikirannya selalu melayang ke sana. Dan pada suatu malam, saat ia baru saja akan mematikan laptopnya, ia iseng membuka situs itu sekali lagi. Pengumuman sudah keluar. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan nomor pesertanya. Ia menekan tombol, enter, dan menahan napas. Layarnya memuat laman baru. Di sana, di antara ribuan nama, ada namanya. Anindita Prameswari. Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia. Lulus. Ia membaca nama dan kalimat itu berulang-ulang, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kemudian, air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi ini bukan air mata kesedihan atau keputusasaan. Ini adalah air mata kemenangan. Ia berhasil. Ia tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Sebuah luapan emosi yang begitu kuat hingga tubuhnya terguncang. Ia berhasil melewati jalan yang paling terjal dalam hidupnya. Di tengah apartemennya yang sepi, ia merayakan kemenangan pertamanya sendirian. Sebuah kemenangan yang terasa begitu manis karena ia raih dengan darah, keringat, dan air matanya sendiri. Hari pertama sebagai mahasiswi kedokteran terasa seperti mimpi. Anindita berjalan menyusuri koridor kampus yang ramai, tempat yang sama yang pernah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ia lebih tua dari hampir semua teman seangkatannya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu, mungkin bertanya-tanya mengapa ada tante di antara mereka. Anindita tidak peduli. Ia di sini bukan untuk mencari teman atau bersosialisasi. Ia di sini karena sebuah misi. Tahun-tahun di Fakultas Kedokteran adalah sebuah maraton yang brutal. Jadwalnya padat dari pagi hingga malam. Kuliah, praktikum di laboratorium, lalu belajar hingga larut untuk mempersiapkan ujian keesokan harinya. Anindita melahap semuanya. Ia menjadi salah satu mahasiswa paling cemerlang di angkatannya.
Pengalamannya sebagai pasien memberinya perspektif yang tidak dimiliki teman-temannya. Saat dosen menjelaskan tentang gejala klinis sebuah penyakit, Anindita tidak hanya menghafalnya dari buku. Ia memahaminya karena ia pernah merasakannya. Ia harus terus berjuang menjaga kesehatannya sendiri di tengah jadwal yang tidak manusiawi. Ia tidak pernah melewatkan obatnya. Ia memaksakan diri untuk makan teratur dan tidur cukup, meskipun itu berarti ia punya waktu belajar yang lebih sedikit dari yang lain. Ada kalanya penyakitnya kambuh. Ia pernah harus mengikuti ujian dengan demam tinggi, atau memaksakan diri berdiri selama berjam-jam dalam praktikum anatomi padahal sendi kakinya sedang meradang hebat. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tidak pernah meminta perlakuan khusus. Rasa sakit itu menjadi bahan bakarnya. Masa-masa paling transformatif adalah saat ia menjalani program profesi dokter muda, atau yang biasa disebut koas. Ia bergiliran ditempatkan di berbagai departemen di rumah sakit. Dan tibalah saatnya ia ditempatkan di Departemen Penyakit Dalam, di bangsal nefrologi, bangsal yang khusus menangani pasien penyakit ginjal. Suatu malam, saat ia sedang jaga, seorang pasien perempuan muda baru saja didiagnosis menderita lupus nefritis, penyakit yang sama persis dengannya. Perempuan itu, bernama Dina, menangis terseduh-seduh di ranjangnya, menolak makan dan minum obat. Suaminya duduk di sampingnya dengan wajah bingung dan putus asa. Pemandangan itu seperti sebuah dejavu yang menyakitkan bagi Anindita. Dokter penanggung jawab sudah mencoba menasihatinya, tapi Dina tetap histeris. Anindita mendekati ranjang itu dengan perlahan. "Permisi, Mbak Dina," sapanya lembut. "Saya Anindita, dokter muda yang jaga malam ini." Dina menatapnya dengan mata bengkak. "Pergi, saya mau mati saja. Hidup saya sudah hancur," teriaknya. Suaminya mencoba menenangkan, tapi gagal. Anindita menatap suami Dina dan berkata, "Pak, boleh saya bicara berdua saja dengan istri Bapak sebentar?" Suami Dina ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk dan keluar dari kamar. Kini hanya ada Anindita dan Dina di dalam ruangan. Anindita menarik kursi dan duduk di samping ranjang. "Mbak takut, ya?" tanya Anindita pelan. Dina tidak menjawab, hanya terisak. Takut karena penyakit ini tidak bisa sembuh. Takut karena harus minum obat seumur hidup. Takut wajah jadi bengkak dan rambut rontok. Takut suami Mbak akan jijik dan meninggalkan Mbak. Takut jadi beban, lanjut Anindita, menyebutkan satu persatu ketakutan yang pernah bersarang di kepalanya sendiri. Isak tangis Dina berhenti. Ia menatap Anindita dengan kaget. "Bagaimana? Bagaimana dokter tahu?" Anindita tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan pemahaman. "Karena saya juga seorang pasien lupus nefritis. Saya sudah melaluinya selama bertahun-tahun. Saya pernah berada di posisi Mbak sekarang." Pengakuan itu membuat Dina terdiam. Ia menatap Anindita dari ujung rambut hingga ujung kaki. Seorang dokter muda yang tampak sehat dan percaya diri. "Tapi, dokter terlihat baik-baik saja," bisik Dina tak percaya. "Karena saya minum obat dengan teratur. Karena saya berjuang. Awalnya sangat berat, Mbak. Saya juga pernah merasa ingin menyerah. Saya juga pernah ditinggalkan oleh orang yang saya cintai karena penyakit ini," kata Anindita. Suaranya sedikit bergetar saat mengingat masa lalunya. "Tapi kemudian saya sadar, hidup saya terlalu berharga untuk diserahkan pada penyakit atau pada orang yang tidak mau memperjuangkannya bersama saya. Saya memutuskan untuk berjuang, untuk diri saya sendiri." Anindita meraih tangan Dina. "Penyakit ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sebuah perjuangan. Dan Mbak tidak sendirian. Mbak punya suami yang setia menemani di samping Mbak. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Berjuanglah bersamanya. Minum obatnya, ya? Demi diri Mbak sendiri." Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina mau meminum obatnya. Dan untuk pertama kalinya, Anindita merasa bahwa semua rasa sakit yang pernah ia alami ada tujuannya. Tujuannya adalah agar ia bisa duduk di sana, di samping ranjang pasiennya, dan memberikan harapan, bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi sebagai sesama pejuang. Tahun-tahun berlalu. Anindita berhasil lulus dengan predikat cum laude. Hari wisudanya adalah hari yang penuh haru. Ia mengenakan toga kebesarannya, berjalan ke atas panggung untuk menerima ijazahnya. Di antara kerumunan tamu, ia melihat Sari yang melambai padanya dengan air mata berlinang. Mereka berdua tahu, toga itu bukan sekadar kain. Toga itu adalah simbol dari perjuangan, kebangkitan, dan kemenangan. Saat mengucapkan Sumpah Dokter Indonesia,
Suaranya terdengar paling mantap. Setiap bait sumpah itu meresap ke dalam jiwanya, karena ia mengucapkannya bukan hanya dengan mulut, tapi dengan seluruh pengalaman hidupnya. Beberapa minggu kemudian, ia menerima jas dokter putih pertamanya. Di bagian dada sebelah kanan, terbordir dengan benang hitam sebuah nama. Dr. Anindita Prameswari. Ia mengenakan jas itu, berdiri di depan cermin besar di kamarnya yang baru, sebuah kamar kos sederhana di dekat rumah sakit tempat ia akan memulai program internshipnya. Ia menatap pantulan dirinya. Perempuan di cermin itu tidak lagi terlihat pucat dan rapuh. Matanya memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ia akhirnya mengenali perempuan itu. Ia bukan lagi Anindita si pasien. Ia bukan lagi Anindita istri yang terbuang. Ia adalah Dokter Anindita. Ia utuh. Ia sembuh. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya. Dan ia siap memulai babak baru dalam hidupnya. Mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan orang lain. Dunia bayu pada awalnya adalah sebuah pesta yang tak berkesudahan. Setelah melepaskan diri dari Anindita, yang ia anggap sebagai jangkar yang menahannya, kapalnya berlayar dengan kecepatan penuh. Hidup bersama Riana adalah semua yang ia impikan. Riana cantik, penuh gairah, dan ambisius. Ia adalah aksesori yang sempurna bagi Bayu, seorang eksekutif muda yang sedang menanjak. Mereka berpindah ke apartemen yang lebih mewah, dengan pemandangan kota dari jendela-jendela besar. Mereka makan malam di restoran-restoran paling mahal, berlibur ke Bali dan Singapura, dan mengisi akhir pekan mereka dengan pesta-pesta glamor. Karir Bayu memang melesat. Tanpa beban pikiran dan biaya pengobatan Anindita, ia bisa mencurahkan seluruh energinya pada pekerjaan. Ia mengambil proyek-proyek berisiko tinggi yang menjanjikan keuntungan besar. Ia berhasil. Uang mengalir deras. Dan bersama uang datanglah pengakuan dan kekaguman. Ia merasa telah membuat keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Nama Anindita hampir tidak pernah terlintas di benaknya. Jikapun terlintas, ia akan segera menepisnya. Ia menganggap Anindita sebagai bagian dari masa lalu yang suram, sebuah kesalahan yang untungnya berhasil ia perbaiki. Ia tidak pernah mencari tahu kabarnya. Baginya, Anindita sudah tidak ada. Ia meyakinkan dirinya bahwa uang, pesangon, yang ia berikan sudah lebih dari cukup. Ia telah melakukan bagiannya. Ia bebas dari tanggung jawab. Namun, pesta tidak ada yang abadi. Fondasi bisnis Bayu, yang dibangun di atas spekulasi dan utang, mulai retak. Sebuah proyek properti besar yang ia investasikan besar-besaran ternyata adalah sebuah penipuan. Dalam sekejap, ia kehilangan sebagian besar modalnya. Klien-klien lain, yang mendengar tentang kegagalannya, mulai menarik diri. Perusahaan yang ia bangun dengan susah payah mulai goyah. Di saat yang bersamaan, retakan juga mulai muncul dalam hubungannya dengan Riana. Saat uang masih mengalir, Riana adalah pasangan yang paling manis dan mendukung. Tapi ketika keran uang mulai seret, sifat aslinya perlahan terungkap. Ia tidak lagi memandang Bayu dengan tatapan kagum, melainkan dengan tatapan jengkel. Sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Aku tidak bisa lagi belanja di butik langgananku, keluh Riana suatu malam, saat Bayu memberitahunya bahwa mereka harus mengurangi pengeluaran. Sabar, Ri. Aku sedang berusaha mencari jalan keluar, jawab Bayu lelah. Berusaha? Aku tidak melihat usahamu. Yang aku lihat kamu hanya murung di rumah sepanjang hari, balas Riana ketus. Pertengkaran menjadi menu sehari-hari. Riana tidak tahan dengan gaya hidup yang menurun. Tidak ada lagi makan malam mewah. Tidak ada lagi liburan ke luar negeri. Ia mulai sering pergi sendiri, pulang larut malam dengan aroma alkohol yang menyengat. Ia tidak lagi peduli pada Bayu. Di tengah tekanan finansial dan emosional itu, tubuh Bayu mulai menyerah. Ia sering merasa lelah yang luar biasa, lelah yang tidak hilang meski ia tidur seharian. Kemudian muncul batuk kering yang tak kunjung sembuh. Berat badannya turun drastis. Awalnya ia mengabaikannya, menganggapnya hanya efek dari stres. Ia terlalu sibuk mencoba menyelamatkan sisa-sisa kerajaannya yang runtuh untuk peduli pada kesehatannya. Keruntuhan itu akhirnya tiba. Ia dinyatakan bangkrut. Apartemen mewah mereka disita oleh bank. Mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sebuah tempat yang sempit dan pengap. Bagi Bayu, itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Penyakitnya semakin parah. Batuknya kini sering disertai sesak napas. Ia mudah sekali lelah. Untuk berjalan dari kamar ke kamar mandi saja ia sudah terengah-engah.
Ia akhirnya memberanikan diri ke dokter dengan sisa uang yang ia punya. Diagnosisnya adalah sebuah pukulan telak, fibrosis paru idiopatik. Sebuah penyakit langka di mana jaringan parunya mengeras dan membentuk luka, membuatnya semakin sulit untuk bernapas. Penyakit itu kronis, progresif, dan tidak ada obatnya. Yang ada hanya terapi untuk memperlambat perkembangannya. Saat ia memberitahu Riana tentang penyakitnya, reaksi Riana lebih dingin dari es. Tidak ada simpati, tidak ada pelukan. Yang ada hanya tatapan ngeri dan jijik. Jadi maksudmu, kamu akan sakit-sakitan seumur hidup? Dan kamu tidak bisa bekerja lagi? Tanya Riana dengan nada kejam. Bayu hanya bisa mengangguk lemah. Malam itu, terjadilah pertengkaran terbesar mereka. Riana mengemasi semua barang-barang bermereknya ke dalam koper. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku untuk mengurus orang sakit yang gagal, teriaknya di depan wajah Bayu. Aku menikahimu karena kamu sukses, Bayu, bukan untuk menjadi perawatmu. Kamu sekarang tidak punya apa-apa. Kamu tidak berguna. Setiap kata adalah tamparan. Bayu mencoba menahannya. Riana, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu. Permohonan yang sama persis seperti yang pernah diucapkan Anindita padanya. Ironis. Riana tertawa sinis. Butuh aku? Kamu yang sudah tidak berguna. Lihat dirimu. Kurus, pucat, batuk-batuk sepanjang waktu. Menjijikan. Ia menyeret kopernya ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. Selamat menikmati hidupmu yang menyedihkan. Pintu dibanting dengan keras. Bayu terduduk lemas di lantai. Sendirian. Di dalam rumah kontrakan yang sempit. Miskin, sakit parah, dan ditinggalkan. Ia teringat pada sore itu, saat ia meletakkan surat cerai di meja samping tempat tidur Anindita. Ia teringat pada tatapan hancur istrinya. Ia teringat pada punggungnya sendiri yang dengan angkuh berjalan keluar dari kehidupan Anindita. Kini, dunianya benar-benar terbalik. Ia telah menjadi persis seperti apa yang dulu paling ia benci dan takuti. Sebuah beban. Karma telah datang menagih utangnya dengan cara yang paling kejam. Beberapa bulan berlalu dalam penderitaan yang lambat. Bayu hidup dari belas kasihan seorang sepupu jauh yang sesekali mengiriminya uang untuk makan dan sewa kontrakan. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan sesak di dada, bukan hanya karena paru-parunya yang rusak, tapi juga karena beban penyesalan yang menghimpitnya. Ia telah menjual semua sisa barang berharganya untuk membeli obat dan membayar biaya dokter. Kini ia harus berobat menggunakan fasilitas kesehatan dari pemerintah di sebuah rumah sakit umum daerah yang selalu penuh sesak. Hari itu, ia duduk di kursi tunggu yang keras di poli penyakit dalam. Udara terasa pengap, bercampur dengan aroma antiseptik dan keringat puluhan orang yang menunggu giliran. Suara tangisan bayi, obrolan pasien, dan panggilan dari pengeras suara menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Bayu menarik napas dengan susah payah. Setiap tarikan terasa seperti mengisap udara melalui sedotan yang sempit. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang pucat dan tirus. Ia malu dengan kondisinya, malu dengan kemiskinannya. Ia merasa seperti sampah di tengah lautan manusia. Di sisi lain gedung yang sama, Dr. Anindita Prameswari sedang berjalan di koridor dengan langkah pasti. Ia baru saja menyelesaikan shift panjang di unit gawat darurat. Jas dokternya yang putih bersih tampak kontras dengan suasana rumah sakit yang sedikit kusam. Ia menyapa beberapa perawat dan kolega dengan senyum ramah namun profesional. Ia telah memilih untuk mengabdikan dirinya di rumah sakit ini, rumah sakit yang melayani masyarakat kelas bawah, karena disinilah ia merasa paling dibutuhkan. Ia berjalan melewati poli penyakit dalam yang ramai. Matanya secara otomatis memindai kerumunan pasien, sebuah kebiasaan yang ia kembangkan selama bertahun-tahun. Ia melihat berbagai macam penderitaan. Seorang ibu tua yang dipapah anaknya, seorang bapak dengan kaki diperban, dan seorang pria kurus yang duduk membungkuk di sudut, terbatuk-batuk tanpa henti. Ia merasakan gelombang empati, tapi tidak ada satu wajah pun yang ia kenali secara pribadi. Ia terus berjalan menuju ruang istirahat dokter. Bayu, di kursinya, merasakan serangan batuk yang hebat datang. Dadanya terasa seperti diremas. Ia terbatuk begitu keras hingga tubuhnya terguncang dan kepalanya pusing. Ia tidak bisa berhenti. Napasnya semakin pendek, semakin dangkal. Ia mencengkeram dadanya. Matanya melotot panik. Ia tidak bisa mendapatkan udara. Dunia di sekelilingnya mulai menghitam. Orang-orang di sekitarnya menatap dengan cemas. Beberapa berteriak memanggil perawat. "Suster, tolong! Ada yang sesak napas."
Seorang perawat bergegas datang, tapi tampak panik melihat kondisi Bayu yang semakin memburuk. "Dokter, panggil dokter." Anindita, yang belum jauh dari sana, mendengar keributan itu. Instingnya langsung mengambil alih. Ia berbalik dan berlari menuju sumber suara. Ia menerobos kerumunan dan langsung melihat seorang pria yang sudah hampir kehilangan kesadaran. Tubuhnya terkulai lemas di kursi. "Tolong bantu saya baringkan bapak ini di lantai," perintahnya dengan suara tenang dan berwibawa. Perawat dan beberapa pengunjung pria membantunya. Anindita berlutut di samping pria itu. Ia tidak melihat wajahnya dengan jelas, karena pria itu terus menunduk sambil mencengkeram lehernya. Anindita langsung mengeluarkan stetoskop dari sakunya. "Tenang, Pak, tenang. Coba atur napasnya." "Saya dokter, saya akan bantu Bapak," katanya sambil mencoba menenangkan pasien itu. Ia menempelkan diafragma stetoskop yang dingin ke dada pria itu, mendengarkan suara napasnya yang terdengar parau dan penuh rintangan. "Siapkan tabung oksigen dan nebulizer," perintahnya pada perawat. Saat ia mencoba mengangkat sedikit dagu pria itu untuk memeriksa jalan napasnya, matanya terpaku pada wajah yang kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu koridor. Wajah yang sangat kurus, dengan tulang pipi yang menonjol dan kulit yang kusam. Tapi mata itu tidak mungkin salah. Mata yang sama yang pernah menatapnya dengan cinta di hari pernikahan mereka. Mata yang sama yang menatapnya dengan dingin saat menyerahkan surat cerai. Jantung Anindita seakan berhenti berdetak selama sepersekian detik. Dunia di sekitarnya menjadi sunyi. Ini Bayu, suaminya, mantan suaminya. Gelombang kenangan pahit, penghinaan, rasa sakit, kesendirian, menyerbu benaknya, mengancam untuk menenggelamkannya. Tapi kemudian, suara napas Bayu yang tersengal-sengal menariknya kembali ke kenyataan. Ia melihat bibir Bayu yang mulai membiru karena kekurangan oksigen. Dalam sekejap, semua emosi pribadi itu ia dorong jauh-jauh. Pelatihannya selama bertahun-tahun mengambil alih. Di hadapannya kini bukan Bayu, mantan suaminya yang kejam. Di hadapannya adalah seorang pasien yang sedang sekarat dan membutuhkan pertolongannya. Wajah Anindita kembali tenang dan fokus. Gerakannya menjadi lebih cepat dan efisien. "Oksigennya pasang sekarang. Siapkan salbutamol untuk nebulizer, dosis 25 mg, perintahnya tegas. Saat masker oksigen dipasangkan ke wajahnya, napas Bayu perlahan mulai sedikit teratur. Pandangannya yang kabur mulai fokus. Ia menatap ke atas, ke wajah dokter yang baru saja menyelamatkan nyawanya. Ia melihat sepasang mata yang teduh namun tegas. Ia melihat wajah yang ia kenal, wajah yang sering muncul dalam mimpi buruknya yang penuh penyesalan. Anindita. Mulut Bayu terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Syok yang luar biasa membuatnya lumpuh. Bagaimana mungkin? Anindita, istrinya yang sakit-sakitan, yang ia buang seperti sampah, kini ada di hadapannya, mengenakan jas dokter putih, menyelamatkan hidupnya. Ini pasti mimpi. Ini pasti halusinasi dari otaknya yang kekurangan oksigen. Anindita, yang melihat perubahan di mata Bayu, tahu bahwa mantan suaminya itu telah mengenalinya. Tapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia menjaga kontak mata itu hanya sedetik. Tatapannya datar dan profesional. Lalu ia kembali fokus pada pekerjaannya. "Tekanan darah dan saturasi oksigennya berapa?" tanyanya pada perawat. Ia memperlakukan Bayu seperti pasien lain yang tidak ia kenal. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada kehangatan. Hanya ada jarak profesional yang dingin. Dan bagi Bayu, jarak itu terasa lebih menyakitkan daripada 1000 makian. "Bawa bapak ini ke ruang observasi sekarang. Monitor tanda vitalnya setiap 15 menit. Perintah Anindita setelah kondisi Bayu cukup stabil. Saat perawat mendorong brankar yang membawa tubuh lemahnya, mata Bayu tidak lepas dari sosok Anindita yang berdiri tegak di koridor. Mantan istrinya itu hanya menatapnya sekilas, sebuah tatapan yang seolah berkata, "Tugas saya di sini sudah selesai." Kemudian, Anindita berbalik dan berjalan menjauh. Punggungnya yang tegap menghilang di antara keramaian rumah sakit. Meninggalkan Bayu yang terbaring tak berdaya, tenggelam dalam lautan rasa malu, penyesalan, dan ironi takdir yang begitu pahit. Hidup Bayu kini berputar di sekitar rumah sakit. Ia menjadi salah satu pasien rawat jalan yang rutin datang untuk terapi dan kontrol. Ia mengenal beberapa perawat dan wajah-wajah pasien lain yang senasib dengannya. Setiap kunjungan adalah sebuah pengingat akan statusnya yang baru. Seorang pasien kronis yang bergantung pada sistem kesehatan publik. Ia sering melihat Anindita dari kejauhan.
Ia melihatnya berjalan cepat di koridor. Jas dokternya berkibar di belakangnya. Ia melihatnya berbicara dengan ramah pada pasien-pasien tua, bahkan membungkuk untuk menyamakan tinggi badannya dengan pasien yang duduk di kursi roda. Ia melihatnya memimpin diskusi dengan sekelompok dokter muda, menjelaskan sesuatu di papan tulis dengan gerakan tangan yang penuh percaya diri. Setiap kali melihat Anindita, sebuah rasa sakit yang tajam dan tumpul menusuk dada Bayu, rasa sakit yang tidak ada hubungannya dengan paru-parunya. Ia melihat perempuan yang pernah ia anggap sebagai beban, kini menjadi pilar kekuatan bagi banyak orang. Ia melihat perempuan yang ia hina karena sakit-sakitan, kini menjadi sumber kesembuhan. Ia melihat perempuan yang mimpinya ia remehkan, kini hidup di dalam mimpi itu dengan begitu gemilang. Dan ia, yang dulu merasa di puncak dunia, kini hanya bisa menjadi penonton yang tak terlihat dari barisan paling belakang. Rasa malu membakarnya dari dalam, lebih panas dari demam manapun yang pernah ia alami. Suatu sore, Sari datang menjenguk Anindita di rumah sakit, membawakannya makan siang. Mereka duduk di taman kecil di belakang gedung, tempat yang lebih tenang. Aku lihat mantan suamimu tadi di poli, kata Sari sambil membuka kotak makanan. Dia kelihatan parah. Anindita mengunyah makanannya dengan tenang. Kondisinya memang tidak begitu baik. Fibrosis paru itu penyakit yang berat. Sari menatap sahabatnya. Dan kamu baik-baik saja dengan itu? Melihatnya setiap hari dalam kondisi seperti itu. Anindita meletakkan sendoknya dan menatap barisan pohon di depannya. Dulu, mungkin aku akan merasa puas. Merasa itu adalah karma yang setimpal. Akunya jujur. Tapi sekarang, aku tidak merasakan apa-apa lagi, Sar. Kebencian itu melelahkan. Aku sudah melepaskannya sejak lama. Saat aku melihatnya, aku tidak lagi melihat pria yang menyakitiku. Aku hanya melihat seorang pasien. Sama seperti ratusan pasien lain yang aku temui setiap minggu. Penderitaannya tidak memberiku kebahagiaan. Kesuksesanku juga bukan lagi tentang pembalasan. Ia menoleh pada Sari dan tersenyum tipis. Aku sudah sembuh, Sar. Benar-benar sembuh. Hatiku sudah damai. Sari tersenyum lega. Ia tahu sahabatnya telah memenangkan pertarungan yang paling penting. Sementara itu, kondisi Bayu tidak menunjukkan kemajuan berarti. Terapi yang ia jalani di rumah sakit umum hanya cukup untuk membuatnya bertahan, tidak untuk membuatnya lebih baik. Dokter yang menanganinya adalah seorang dokter senior yang baik hati. Dalam sebuah sesi konsultasi, dokter itu berkata jujur padanya, "Pak Bayu, kasus Bapak ini cukup kompleks dan progresif. Terus terang, fasilitas dan obat-obatan di sini terbatas. Ada beberapa terapi baru dan obat-obatan eksperimental yang mungkin bisa memberikan hasil lebih baik. Tapi itu hanya tersedia di rumah sakit swasta besar di Jakarta, dan biayanya sangat mahal," jelas dokter itu dengan nada prihatin. Sebuah harapan kecil yang mustahil menyelinap ke dalam hati Bayu. Sebuah nama. Seorang spesialis. Sebuah kesempatan. Tapi bagaimana? Ia tidak punya uang. Ia tidak punya koneksi. Ia tidak punya apa-apa. Keputusasaan yang pekat kembali menyelimutinya. Ia merasa seperti berada di depan sebuah pintu yang terkunci. Dan ia tidak punya kuncinya. Hari-hari berikutnya, ia semakin terobsesi dengan pikirannya. Ia harus mendapatkan kesempatan itu. Ia harus bertemu dengan spesialis terbaik. Tapi bagaimana? Kemudian, sebuah ide gila yang memalukan muncul di benaknya. Satu-satunya orang yang ia kenal yang punya koneksi di dunia medis. Satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya sebuah nama, sebuah petunjuk. Anindita. Ia bergidik memikirkan itu. Meminta tolong pada perempuan yang telah ia hancurkan hidupnya. Harga dirinya yang tersisa berteriak menolak. Tapi suara desakan untuk hidup, untuk bisa bernapas lega sekali lagi, berteriak lebih kencang. Setelah berhari-hari berperang dengan batinnya sendiri, keputusasaan akhirnya menang. Ia mencari tahu jadwal Anindita dari seorang perawat. Ia menunggu. Sore itu, ia melihat Anindita berjalan sendirian menuju area parkir. Inilah kesempatannya. Dengan jantung yang berdebar kencang dan napas yang tersengal, ia mencegat langkah Anindita di sebuah sudut koridor yang sepi. "Anin." Panggilnya dengan suara serak. Anindita berhenti. Ia berbalik dan menatap Bayu tanpa ekspresi. Ia tidak terkejut. Ia hanya menunggu. Bayu menelan ludah. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Penampilannya begitu kontras dengan Anindita. Ia mengenakan kemeja lusuh yang kebesaran untuk tubuhnya yang kurus. Sementara Anindita tampak rapi dan berwibawa dengan pakaian kerjanya. "Aku
Aku minta maaf, katanya terbata-bata. Kata-kata itu keluar begitu saja, terdengar lemah dan menyedihkan. Aku tahu aku tidak punya hak untuk bicara padamu. Aku tahu kesalahanku tidak termaafkan. Aku monster. Aku jahat. Aku. Ia tidak bisa melanjutkan. Rasa malu membuatnya tercekat. Ia hanya menunduk, menatap lantai keramik yang dingin. Anindita tetap diam, memberinya ruang untuk menyelesaikan apapun yang ingin ia katakan. Keheningannya terasa lebih berat daripada amarah. Setelah mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, Bayu mengangkat wajahnya. Matanya yang cekung memancarkan permohonan yang begitu dalam. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku, karena aku tahu itu tidak mungkin. Tapi aku mohon, aku butuh pertolongan. Ia menceritakan tentang kondisi penyakitnya yang tidak membaik. Ia menceritakan tentang apa yang dikatakan dokternya, tentang harapan yang ada di rumah sakit lain, tentang spesialis hebat yang mungkin bisa menolongnya. Aku tahu aku tidak pantas, bisiknya. Suaranya bergetar. Tapi aku mohon padamu sebagai seorang dokter, bukan sebagai mantan istrimu. Apa kamu kenal dokter yang bagus untuk penyakit paru-paru? Mungkin kamu punya koneksi, atau setidaknya sebuah nama. Aku akan melakukan apa saja untuk bisa bertemu dengannya. Aku ingin hidup, Nin. Ia menyelesaikan kalimatnya dengan napas yang tersengal, bukan hanya karena penyakitnya, tapi juga karena beban dari permintaan yang ia ajukan. Ia telah menelanjangi dirinya, membuang sisa harga dirinya yang terakhir, dan meletakkan nasibnya di tangan perempuan yang paling berhak untuk menolaknya mentah-mentah. Ia menatap Anindita, pasrah menunggu vonisnya. Keheningan yang menyusul setelah permohonan putus asa Bayu terasa begitu panjang dan berat. Anindita tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bayu. Tatapannya dalam dan sulit diartikan. Dalam keheningan itu, ia tidak lagi melihat Bayu si penghancur masa lalunya, atau Bayu si pasien yang menyedihkan. Ia melihat keseluruhan dari seorang manusia, kesombongannya, kejatuhannya, dan kini keputusasaannya yang telanjang. Ia melihat sebuah tragedi yang ditulis sendiri oleh tokoh utamanya. Ada sebersit pemikiran di benaknya. Ia bisa saja menolaknya. Ia bisa saja berkata, setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu berani meminta tolong. Ia bisa saja memberinya nama dokter lain secara acak. Ia bisa saja pergi begitu saja dan membiarkannya tenggelam dalam nasibnya. Tidak akan ada yang menyalahkannya. Itu adalah haknya. Tapi kemudian ia menatap jas putih yang ia kenakan. Ia teringat pada sumpahnya. Ia teringat pada malam di mana ia duduk di samping ranjang Dina, pasien lupus muda itu, dan menyadari bahwa penderitaannya memiliki tujuan. Tujuan itu bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memahami, untuk menyembuhkan. Ia menyadari bahwa inilah ujian terakhir dari kesembuhannya. Jika ia masih merasakan kebencian atau keinginan untuk balas dendam, berarti masih ada sisa luka di dalam dirinya. Tapi yang ia rasakan saat itu adalah sebuah ketenangan yang aneh. Sebuah pelepasan. Nasib Bayu tidak lagi punya kuasa atas emosinya. Ia memegang kendali penuh, bukan hanya atas hidupnya sendiri, tapi juga atas momen ini. Dan ia akan menutup bab ini sesuai dengan prinsip yang kini ia pegang teguh. Sebagai seorang dokter. Tunggu di sini sebentar. Akhirnya Anindita berkata. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia berbalik dan berjalan menuju ruangannya yang tak jauh dari sana. Bayu hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Jantungnya berdebar tak menentu. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Penolakan yang dingin? Atau secari kertas dengan nama yang ditulis asal-asalan? Setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Tak lama, Anindita kembali. Ia berjalan dengan langkah yang sama tenangnya. Di tangannya tidak ada secari kertas. Ia membuka tas kerjanya yang tampak elegan. Sebuah tas yang ia beli dari gaji pertamanya sebagai dokter spesialis. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah dompet kartu nama dari kulit. Gerakannya tidak terburu-buru, penuh kepastian. Bayu menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia memperhatikan setiap detail. Tangan Anindita yang terawat, yang kini begitu terampil memegang instrumen bedah, kini dengan lihai mengeluarkan sebuah kartu nama. Anindita mengulurkan kartu itu ke arah Bayu. Saya dengar, kata Anindita, dan untuk pertama kalinya Bayu mendengar nada yang jelas dan tegas dalam suaranya, memecah keheningan di antara mereka. Dokter ini adalah yang terbaik untuk menangani kondisi seperti Anda. Cobalah hubungi. Dengan tangan yang gemetar hebat, Bayu menerima kartu itu.
Ia merasakan tekstur kertasnya yang tebal dan berkualitas tinggi. Ia menunduk untuk membacanya. Di bawah cahaya lampu koridor yang sedikit redup, ia melihat logo sebuah rumah sakit swasta paling prestisius di Jakarta. Di bawah logo itu, tertera sebuah nama dengan huruf timbul yang elegan. Nama yang membuatnya berhenti bernapas. Dr. Anindita Prameswari, SPP. Spesialis paru. Seluruh dunia Bayu seakan hancur dan dibangun kembali dalam 1 detik. Otaknya tidak bisa memproses informasi itu. Anindita. Bukan hanya seorang dokter. Anindita adalah dokter spesialis. Bukan hanya dokter spesialis, tapi spesialis paru. Dokter yang ia butuhkan. Dokter terbaik yang ia cari-cari. Penyelamat yang ia mohon-mohon. Ternyata adalah perempuan yang sama yang pernah ia campakan saat sedang sekarat. Ia mengangkat wajahnya, menatap Anindita dengan pandangan yang merupakan campuran dari horor, kekaguman, rasa malu yang tak terhingga, dan secercah harapan yang begitu menyakitkan. Bibirnya terbuka, mencoba membentuk kata. Maaf, terima kasih, entah apa. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya seakan tersegel oleh beton penyesalan. Anindita tidak menunggu reaksinya. Ia tidak butuh ucapan terima kasih atau permintaan maaf lagi. Ia telah memberikan apa yang diminta, sesuai dengan profesinya. Urusannya telah selesai. Ia hanya memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah anggukan penutup. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Ia berjalan menyusuri koridor yang panjang dan sepi. Langkah kakinya terdengar mantap dan teratur. Semakin lama semakin menjauh. Ia tidak pernah menoleh ke belakang. Bayu tetap berdiri mematung di tempatnya, sendirian. Ia menatap punggung Anindita yang menghilang di ujung koridor. Lalu kembali menatap kartu nama di tangannya. Sebuah kartu kecil yang terasa begitu berat. Seberat seluruh kesalahan di masa lalunya. Kartu itu adalah vonis sekaligus pengampunan. Penghinaan sekaligus penyelamatan. Di bawah cahaya lampu rumah sakit yang redup, wajah Bayu yang hancur basah oleh air mata yang akhirnya pecah. Ia memegang kartu itu erat-erat. Sebuah jembatan menuju kehidupan yang diberikan oleh perempuan yang pernah ia coba hapus dari kehidupannya sendiri.